Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Untuk lebih menyingkat waktu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus takmir masjid yang sudi mengundang saya untuk memberikan sesuatu yang berhubungan dengan Ahmadiyah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya mengharapkan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kenal Ahmadiyah tahun 1971. Waktu saya mengikuti seorang ulama yang ada di Surabaya, di Peneleh Pelampitan, seberang gedung bioskop King Queen. Dan memang sebelumnya itu saya sudah keluar masuk pesantren, ada kira-kira 12 pesantren saya masuki, baik pesantren LDII yang ada di Bulungan Kediri, pesantren NU yang ada di Tebuireng dan Cukir. Kemudian saya pernah juga ikut pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta yang dikepalai oleh Bapak Kiai Haji Umar Afandi. Akhirnya pada saat saya mengikuti seorang ulama yang bernama Bapak Majid Ilyas, perlu diketahui Pak Majid Ilyas ini setiap harinya itu mengadakan pengajian dari mulai jam 6 sampai jam 7, itu keliling dari masjid ke masjid. Saya selalu mengikuti pengajian-pengajiannya. Ketepatan pada waktu itu hari Minggu, pengajiannya diadakan di belakang Gedung Nasional. Biasanya nggak lewat Bubutan Gang 1 nomor 2, tapi pada saat saya sudah 3 bulan di situ, saya menuju pengajian beliau di belakang Gedung Nasional itu melewati Bubutan Gang 1 nomor 2. Saya tanya sama teman saya, ada terpampang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Jamaat Ahmadiyah, Badan Hukum 13 Maret 1953, Plang Cabang Surabaya. Saya tanya kepada teman saya, ini plang apa ini, ada Jamaat Ahmadiyah? Teman saya bilang ini Islam sesat. Setelah saya mendengar bahwa Jamaat Ahmadiyah adalah Islam sesat, terdoronglah diri saya untuk sampai di mana letak kesesatannya. Kok ada syahadatnya, ada tulisan Arab Jamaat Ahmadiyah. Akhirnya pada maghrib saya seorang diri datang ke cabang Surabaya, ke Bubutan Gang 1 nomor 2, ketemu dengan pemuda Ahmadiyah yang bernama Basir Ahmad Khan, pemuda Ahmadiyah asal Pakistan tapi kelahiran Indonesia. Setelah bincang-bincang, karena dia kurang menguasai bahasa Arab, akhirnya saya minta buku-bukunya aja lah, nanti saya akan pelajari di rumah. Akhirnya pada waktu itu saya dikasih 10 judul buku. Di antara judul buku tadi ada buku Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Ajaranku, 2 Perlunya Imam Zaman, itu kedua buku ini dikarang oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian ada buku Soal Jawab yang dikarang oleh Bapak Saleh An-Nahdi, yakni Mubalik Ahmadiyah Keturunan Arab. Setelah 10 buku ini saya pelajari sampai larut malam. Akhirnya sudah saya pelajari kurang lebih 2 bulan, baru saya menyimpulkan inilah yang saya cari. Inilah yang saya cari. Nah, tertariknya saya di situ, pertama tersebar ke seluruh pelosok dunia, mengirimkan mubalek ke penjuru dunia, mendirikan masjid-masjid di negara-negara Eropa, dan juga mempunyai khilafat, dan mencetak berbagai terjemah Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, dan organisasinya rapi. Bentar.
Inilah yang saya cari, maksudnya yang saya cari di sini kesimpulannya, garis besarnya adalah sebuah jamaah punya pimpinan ditaati oleh dan sifatnya universal. Akhirnya setelah saya pelajari sampai larut malam, sudah saya kuasai terutama buku soal jawab. Jadi soal jawab itu 3 masalah penting masalah yang dibahasnya. Yang pertama, Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Ahmadiyah menyatakan Nabi Isa sudah mati. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi saya kuasai. Yang kedua, bisa nggak datang Nabi lagi, datang Rasul lagi setelah Nabi Muhammad yang tidak membawa syariat? Menurut orang Ahmadiyah, bisa datang Nabi lagi, bisa datang Rasul lagi yang tidak membawa syariat. Dalilnya ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Kemudian yang ketiga, benar nggak Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Karena menurut Ahmadiyah, Mirza Ghulam Imam Mahdi Al-Masih adalah sudah datang. Ada pada diri Mirza Ghulam Ahmad pendiri daripada Ahmadiyah. Jadi 3 masalah ini dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Saya kuasai. Akhirnya saya bawa kepada guru-guru saya. Yang pertama kali saya lemparkan masalah Ahmadiyah adalah kepada guru saya Majid Ilyas tadi. Saya hadapkan masalah Isa, saya hadapkan masalah Nabi yang membawa syariat dan yang tidak membawa syariat, dan Rasulullah SAW Nabi terakhir yang membawa syariat. Adapun Nabi dan Rasul yang tidak membawa syariat bisa datang setelah Rasulullah SAW. Dalilnya ini, hadisnya ini. Kemudian tentang kedatangan Imam Mahdi itu sendiri. Setelah saya lemparkan, pada waktu itu saya sudah dikasih rumah sama Pak Majid Ilyas. Karena saya pengikut setia, kadang-kadang kalau beliau nggak bisa ngisi, saya disuruh mengisi. Saya sudah dikasih rumah. Setelah saya melemparkan masalah Ahmadi kepada beliau, jarak 2 hari saya diusir dari rumah yang diberikan kepada saya. Tapi akhirnya saya pindah ke suatu tempat. Setelah itu saya pulang kampung. Keluarga saya ini keluarga besar Muhammadiyah di kampung saya, Kemendung, Pari, Kediri itu. Akhirnya pada waktu di Kemendung inilah saya bawa masalah Ahmadiyah ini kepada guru-guru saya, baik kepada LDII, kepada ulama-ulama atau tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada tokoh-tokoh Persis, dan juga kepada tokoh-tokoh NU. Pada saat saya mondar-mandir, saya kalau mendatangi ulama-ulama itu selalu disertai dengan pemuda IPM, pemuda Muhammadiyah Ranting Kemendung. Saya disertai sama mereka mendatangi ulama-ulama Muhammadiyah, NU, Persis, LDII. Setelah saya hadapkan masalah Ahmadiyah ini, mereka nggak bisa apa-apa karena mereka nggak mempelajari, sehingga saya gampang aja menjatuhkan mereka. Bukan berarti Ahmadiyah benar, karena mereka tidak tahu medan Ahmadiyah, tidak tahu dalil-dalil yang biasa dipakai oleh Ahmadiyah. Akhirnya menang baik dengan LDI ataupun dengan NU. Dengan saya merasa menang pada waktu itu. Tapi kebanyakan mereka, terutama ini maaf ya, kebanyakan mereka, terutama Pak Kasimo dan Pak Kasimo terutama yang ada di Pare itu, kalau memang Ahmadiyah ini benar, kenapa Pak Hamka sama Pak Nasir nggak masuk Ahmadiyah? Dan seterusnya. Akhirnya pada bulan Desember 1973 saya langsung datang kepada Bapak Hamka. Kalau nggak salah rumahnya sebelah mana ya? Nggak jauh dari sini. Akhirnya saya datang, saya ditanya sama beliau, ada apa? Dari mana? Saya Ahmad Daryati, Pak, dari Pare, Kediri. Ada apa? Ini ada problem, ada masalah Ahmadiyah, Pak. Ahmadiyah yang mana ini? Ahmadiyah yang Qadian atau Ahmadiyah yang Lahore? Saya bilang Ahmadiyah yang Qadian, Pak. Akhirnya beliau megang pundak saya, kamu tinggal di sini selama 3 hari. Akhirnya saya sama beliau 3 hari 3 malam di rumah beliau. Akhirnya di waktu-waktu istirahat, waktu-waktu senggang, kita mendiskusikan 3 masalah tadi dengan beliau. Nah, ada kesan sampai sekarang yang nggak mungkin bisa saya lupakan tentang masalah Isa masih hidup atau sudah mati. Waktu saya minta ketegasan sama beliau, beliau mengatakan Nabi Isa sudah mati. Terus saya balikkan kepada beliau, kalau Isa sudah mati, menurut Al-Quran kan nggak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Padahal ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Isa bin Maryam akan datang di akhir zaman. Ini bagaimana Pak hadis ini? Oh, itu nanti situasi, bukan Isa bin Maryam yang datang, tapi adalah situasi di mana semangat pembaharuan, semangat introspeksi diri, semangat ingin maju itu adalah
beliau menafsirkan tentang Isa akan datang itu begitu, dan seterusnya. Selama 3 hari, akhirnya saya minta rekomendasi dari Bapak Hamka untuk bisa ketemu Bapak Muhammad Natsir. Akhirnya beliau menulis rekomendasi dengan tangan beliau. Akhirnya rekomendasi ini saya bawa kepada Bapak Muhammad Natsir yang ada di Menteng, kalau nggak salah Jalan Cokro Aminoto, kalau nggak salah waktu itu, berseberangan dengan pom bensin. Setelah sampai di rumah beliau, saya katakan masalah saya, problem saya. Akhirnya beliau mengambil first debat, kecil bentuknya, itu hasil perdebatan antara Hasan Bandung dengan Mubalek Ahmadiyah, yakni Abu Bakar Ayub dari Padang sama Rahmat Ali HOT dari Pakistan. Jadi itu ada bukunya, ada first-nya. Yang dibahas juga 3 masalah tadi. Setelah saya baca, saya merasa nggak puas. Akhirnya saya putuskan masuk Ahmadiyah pada bulan Desember akhir di cabang Bandung di Gang Haji Sapari Astana Anyar. Sebelum saya beat, saya disodori syarat-syarat beat masuk ke dalam Ahmadiyah. Ada 10 syarat beat. Di antaranya harus mengikat tali persaudaraan yang begitu erat dengan Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan sebagai Al-Mahdi. Sudah 10 syarat ini disetujui, baru mengisi formulir beat. Ini bentuknya formulir beat masuk ke dalam Ahmadiyah. Nah, di sini di paling atas ditulis Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Jadi bismillah, nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Jadi sholawatnya juga tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Jadi biat ini ditujukan pada waktu itu kepada khalifah yang ketiga. Pada waktu itu pusatnya masih di Robuah, Pakistan. Jadi diisi, kemudian saya tanda tangan yang beat, kemudian yang membeatkan pada waktu itu Mubalek Pak Mian Abdul Hayy HP, Mubalek Ahmadiyah dari Pakistan, kemudian ditandatangani wakil khalifah yang ada di Indonesia, kemudian dikirim kepada khalifahnya yang ada pada waktu itu di Robuah. Jarak 2 bulan ada surat diterima beatnya, salah menjadi anggota Ahmadiyah. Cuma pada waktu upacara beat selesai, sudah berdoa, salaman, baru dipesan dengan 3 hal. Karena kamu sudah masuk ke dalam Ahmadiyah, sudah percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi dan Al-Masih, sedangkan orang Islam yang lain belum. Bahkan menurut hadis Nabi, kalau Imam Mahdi sudah datang, mereka kaum muslimin belum beat, mendustakan, maka kafirlah dia. Oleh karena itu, karena Anda sudah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi, sebagai Al-Masih, Anda nggak boleh makmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. Pakai hadis macam-macam, tapi hadis-hadisnya adalah hadis-hadis maudhu semua. Waktu itu saya nggak sadar. Yang kedua, dipesan nggak boleh nikah. Waktu itu saya masih pemuda, nggak boleh nikah dengan orang yang bukan Ahmadiyah. Yang ketiga, harus membayar 1/16 dari penghasilan setiap bulan. Itu candaan namanya. Dari pesan itu, akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya nggak mau makmum. Saya sudah melihat orang tua saya yang ada di Kemendung itu sudah seakan-akan kafir aja gitu. Dan seterusnya. Kira-kira 2 minggu sebelum surat diterimanya saya beat dari Robuah, Pakistan, ada pertemuan tahunan Khaddamul Ahmadiyah seluruh Indonesia itu ngumpul, kalau nggak salah di SD Karantina Jalan Cokro Aminoto, kalau nggak salah pada sebelah kiri, kalau nggak salah dari sini. Di situ kumpullah pemuda-pemuda Ahmadiyah seluruh Indonesia, diadakan perlombaan pidato, membaca Al-Quran, azan, dan membaca sa'i dan lain sebagainya. Maaf ini karena saya ceritakan kenapa saya sampai jadi mubalek, bukan saya pamer ya. Akhirnya saya mengikuti perlombaan pidato. Alhamdulillah saya juara pertama. Dapat piagam juara pertama, sudah selesai. Banyak mubalek Ahmadiyah, tokoh-tokoh Ahmadiyah menyarankan, karena saya ada bakat, Anda mau nggak dididik menjadi mubalek internasional untuk dikirim ke Robuah, Pakistan. Akhirnya saya setujui. Akhirnya setelah dipersiapkan semuanya, belajar bahasa Urdu, persiapan ini dan itu, akhirnya sudah mau berangkat, ada terjadi huru-hara antara orang-orang Ahmadiyah dengan kaum muslimin di sana.
terjadi huru-hara di stasiun kereta api Robuah antara orang-orang Ahmadiyah dan kaum muslimin. Terjadi huru-hara besar pada waktu itu sehingga keberangkatan saya ditunda dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya karena nggak jadi ke Robuah Pakistan, akhirnya saya langsung diangkat menjadi mubaligh junior, dikirim ke Medan. Kurang lebih 2 tahun, pindahkan ke Jakarta, kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Di tempat Jakarta inilah saya pernah ditunjuk untuk mengkoreksi tafsir Ahmadiyah dari Arabnya ke Indonesianya. Dan alhamdulillah ada pernyataan terima kasih setelah itu saya laksanakan. Dan pada waktu di Jakarta itu juga saya pernah datang ke Qadian India dan ke Robuah Pakistan. Di situ melihat Baitud Du'a, Manaratul Masih, Masjidil Aqsa, Masjid Mubarak yang ada di Qadian, kemudian pusat Ahmadiyah yang ada di Robuah Pakistan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya dipindahkan kembali. Di Bali 6 bulan saya dipindahkan ke Pulau Lombok. Nah, di Pulau Lombok inilah semangat saya untuk berjuang, memperjuangkan ajaran-ajaran Ahmadiyah itu ada semangat yang luar biasa. Hidup mati saya untuk Ahmadiyah. Jadi tugas di Lombok pada tahun 1981 awal. Nah, di tempat ini entah tergerak saya ingin berjuang mati hidup untuk Ahmadiyah. Akhirnya begitu datang, saya bikin jadwal ulama-ulama yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, termasuk yang ada di Sumbawa, karena wilayah NTB, status saya sebagai mubaligh untuk NTB. Akhirnya setelah tercatat 70 ulama, siap, alamatnya lengkap, baru setiap satu minggu, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali, saya naik Vespa disertai oleh pemuda Ahmadiyah, mengunjungi ulama-ulama yang sudah saya jadwalkan tadi. Saya ajak diskusi tentang 3 masalah tadi. Dan setelah saya ajak diskusi minimal kadang-kadang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang sebelum sempat duduk saya diusir karena tahu saya Ahmadiyah, saya mubaligh Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ada juga akan saya dukung Pak Haryadi, Tuan Guru Fadil yang ada di Lombok Tengah itu malah mau mendukung perjuangan saya. Padahal beliau juga punya pesantren dan lain sebagainya. Akhirnya sudah kira-kira 1,5 tahun. Pada waktu itu saya sambil keliling untuk mengunjungi alim ulama, saya membuat brosur kabar suka. Judulnya kabar suka, Imam Mahdi telah datang, orangnya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Atas perintah ilahi beliau mendirikan Jamaat Ahmadiyah. Itu brosur berisi 4 tantangan. 1, saya bersedia memberikan penerangan tentang Imam Mahdi yang sudah datang ini, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, bersedia untuk berdialog terutama para alim ulama. Yang ketiga, saya akan bagi mereka yang ragu, yang belum ada kepastian, silakan sembahyang hajat, silakan sembahyang istikharah untuk tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, benar enggak Mirza Ghulam Ahmad datang dari Allah atau dia bukan datang dari Allah. Kesediaan saya yang ketiga, saya bersedia untuk membantu doa-doa khusus supaya doa yang bersangkutan akan segera makbul adanya. Yang keempat, kesediaan yang keempat, mengadakan perang doa atau perlombaan doa, yakni masing-masing yang berlainan keyakinan berdoa istihkam kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di situ, insya Allah dalam waktu 3 bulan kalau masing-masing bersedia untuk mengadakan perang doa, insya Allah dalam waktu 3 bulan akan ada tanda dari langit. Saya sebarkan. Akhirnya selama 1,5 tahun, tidak ada satupun dari ulama yang saya datangi tadi yang menyambut tantangan saya yang keempat. Malah ada namanya Tuan Guru Haris kalau nggak salah, itu di Lombok Timur. Bapak berdoa, saya berdoa. Dalam waktu 3 bulan saya yakin akan ada tanda dari langit. Malah dia bilang nanti kalau berdoa akan ada apa nanti. Malah dia seakan-akan menunjukkan keraguan dia. Saya makin bertambah yakin. Nah, setelahnya begitu 1,5 tahun saya keliling 70 ulama lengkap kita datangi, tapi nggak ada satupun dari antara mereka yang masuk Ahmadiyah. Akhirnya batin saya, kenapa ini orang Lombok susah sekali untuk diajak masuk ke dalam Ahmadiyah. Akhirnya sudah hampir putus asa, tapi Islam mengajarkan kita nggak boleh putus asa. Akhirnya saya mau kholwat, istilah sufinya itu saya mau kholwat.
Saya persiapkan itu tempat berdoa. Saya nggak akan kemana-mana, saya akan hanya berdoa khusus. Tempat untuk berdoa 3 kali 2 meter sudah dipersiapkan. Akhirnya jatuh pada hari raya Idul Fitri. Hari raya kedua, ada seorang pemuda Ahmadiyah datang kepada saya. Pak Haryadi, Pak Haji Irfan ngundang Pak Haryadi. Saya kaget. Haji Irfan nggak termasuk 70 ulama, karena dia termasuk ulama kecil nih. Padahal kenapa Haji Irfan kok ngundang saya? Padahal orang ini adalah pernah melempar pemuda Ahmadiyah yang membagikan brosur-brosur Ahmadiyah di pesantren dia. Jadi setelah Haji Irfan tahu ini pemuda Ahmadiyah membagikan brosur-brosur, langsung pemuda Ahmadiyah ditangkap dan dilemparkan ke dalam kolam di depan pesantren. Kok dia ngundang saya? Jangan-jangan dia dapat petunjuk mau masuk Ahmadiyah. Batin saya begitu, saya langsung datang. Sudah datang, ternyata dia ngajak diskusi. Akhirnya yang diskusikan ya 3 masalah tadi. Dia memang cukup bisa bahasa Arab karena dia pernah tinggal 6 bulan di Mekah. Akhirnya sudah berjalan 2 jam, sama-sama tegang. Saya tegang, dia pun tegang. Karena sudah tegang, sama-sama tegang, akhirnya saya minta keputusan dari beliau. Sekarang gini aja Pak, keyakinan Bapak kepada Mirza Ghulam Ahmad gimana? Coba tegaskan. Dia bilang Mirza Ghulam Ahmad imamati murtad, imamati dajjal, imamati kafir. Benar Bapak punya keyakinan seperti itu? Dia bilang saya yakin dengan sempurna. Mirza dajjal, Mirza kafir, Mirza murtad. Tolong tegaskan dengan pernyataan sumpah Bapak dengan nama Allah. Oh, saya nggak perlu bersumpah Pak Haryadi, karena saya sudah yakin dengan bulat Mirza Ghulam Ahmad adalah imamati murtad, kafir dan dajjal. Mestinya kalau Bapak benar-benar punya keyakinan mutlak Mirza murtad, Mirza kafir, Mirza dajjal, justru dikuatkan dengan pernyataan sumpah. Dia tetap tidak mau. Kalau saya Bapak, saya apa yang saya katakan sesuai dengan hati saya. Apa yang keluar di mulut, apa yang keluar dari hati. Saya punya keyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah imam mati yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya keyakinan saya ini salah, saya bersedia Pak Haji Irfan diadab oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Demi Allah. Karena saya benar-benar punya keyakinan. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Tapi Bapak mengatakan Mirza murtad, Mirza dusta, Mirza dajjal, tapi Bapak suruh bersumpah nggak mau. Jangan-jangan hati Bapak membenarkan Mirza Ghulam Ahmad, hanya bibir Bapak aja yang mengatakan begitu. Akhirnya dia didesak sama murid-muridnya. Akhirnya dia mau bersumpah. Iyalah, saya mau bersumpah seperti sumpahnya Pak Haryadi. Kalau yang tadi itu sumpah saya. Sekarang saya minta Bapak Haji Irfan sumpah sendiri. Akhirnya saya Haji Irfan dengan nama Allah saya bersumpah bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah imam mati dusta, palsu dan murtad. Sanksinya apa? Seperti Pak Haryadi ucapkan sendiri. Kalau seandainya keyakinan saya ini salah, kata Haji Irfan, saya bersedia diadab oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Waktunya kapan? Seperti Pak Haryadi 3 bulan. Tolong ucapkan sendiri. Adab ini supaya terjadi 3 bulan setelahnya ini. Langsung sebelum dia selesai, saya pegang tangannya. Sah mubahalah. Sebelum saya lepaskan, saya bilang sama murid-muridnya, kalau dalam waktu 3 bulan setelahnya ini Haji Irfan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersedia dipotong leher saya di depan orang ramai. Anda semua kan tahu rumah saya. Mereka kan tahu rumah saya, tahu pinggir jalan. Akhirnya bagaimana? Sudah selesai, saya lepas, sah mubahalah. Diketiklah pernyataan mubahalah dia, pernyataan mubahalah saya diketik, saya tanda tangan. Saya tanda tangan 2. Pernyataan potong leher kalau seandainya Haji Irfan tidak diadab oleh Allah dengan jalan yang mengerikan sehingga orang ramai dapat tahu. Jadi saya tanda tangan 2, Haji Irfan tanda tangan 1. Ada tanda tangannya di sini. Dan begitu kita fotokopi, kita sebarluaskan baik di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sudahnya sah mubahalah, saya langsung kirim surat kepada Khalifah Ahmadiyah. Ini khalifahnya. Jadi waktu itu sudah di London ini. Oh, waktu itu belum di London. Belum di London, masih di Rabuah, Pakistan. Tahun 83. Tahun 83 akhirnya saya kirim surat kepada Khalifah Ahmadiyah yang ada di Rabuah, Pakistan. Saya mohon didoakan dengan doa-doa khusus supaya saya menang dalam front ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dapat balasan 2 bulan, dapat balasan ini balasannya.
Pada waktu itu saya minta supaya didoakan dengan doa-doa khusus dan mohon ditunjukkan amalan-amalan atau wirid-wirid apa yang dengan perantaraan mengamalkannya saya menang dalam front ini. Akhirnya hanya dikabulkan, Anda akan saya bantu dengan doa-doa khusus dan Anda akan sukses besar, sukses sempurna. Artinya setelah begitu dari front ini akhirnya ya saya tiap jam 2 bangun sampai subuh, jam 2 bangun sampai subuh dan seterusnya. Anehnya pada waktu itu saya mendoa hadapan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar khusyuk benar. Saya bisa menangis, keluar air mata, bercucuran air mata saya di sajadah saya waktu sujud. Seakan-akan pada waktu saya mendoa itu seakan-akan saya mencium telapak kaki Allah. Perasaan saya pada waktu itu begitu sehingga benar-benar bercucuran itu air mata itu sampai subuh terus begitu. Kalau siang saya puasa dan seterusnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya masyarakat sudah ribut. Kalau saya keluar, mereka karena itu sudah tersebar luas. Kalau saya keluar naik Vespa itu mereka mengatakan dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Wathon itu mengatakan potong leher, film pengorbanan. Karena mereka membaca itu brosur atau yang naskah mubahalah antara saya dengan Haji Irfan. Tapi anehnya pada waktu itu saya tenang, saya ketawa santai. Kok rasa takut, kok rasa minder tidak ada. Karena pada waktu itu saya merasa benar. Rasulullah SAW dulu juga dicaci maki, dihina, diboikot dan lain sebagainya. Itu sudah bunga-bunga perjuangan batin saya begitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya karena masyarakat sudah ribut-ribut, akhirnya saya dipanggil oleh Polres Lombok Timur. Dan dipanggil oleh Polres Lombok Timur, akhirnya dia menyodorkan, ini Pak Haryadi, tanda tangan Pak Haryadi ini. Ini menurut pernyataan Pak Haryadi, kalau Pak Haji Irfan dalam waktu 3 bulan tidak diadab oleh Allah, pernyataan Pak Haryadi, tanda tangan Pak Haryadi bersedia untuk dipotong leher di depan orang ramai. Ini waktu tinggal 2 minggu lagi Pak Haryadi. Gimana kalau seandainya Haji Irfan selamat, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin Pak, dalam minggu-minggu ini Haji Irfan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak, itu tidak mungkin saya jawab. Insya Allah dalam minggu-minggu ini Haji Irfan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak Haryadi, kalau seandainya tidak mungkin, coba jawab Pak Haryadi. Kalau seandainya tidak mungkin ini, kalau seandainya Haji Irfan selamat, gimana Pak Haryadi? Kalau toh itu umpamanya Haji Irfan selamat, tapi itu tidak mungkin, saya bersedia dipotong leher saya di depan orang ramai sesuai dengan perjanjian saya, karena ada hadis Nabi, la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menepati janji. Saya akan serahkan leher saya, tapi saya yakin Haji Irfan dalam minggu-minggu ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Kira-kira kurang 1 minggu lagi mau habis. Haji Irfan sering mondar-mandir. 5 menit lagi. Ini 5 menit lagi ini. Haji Irfan mondar-mandir lewat di depan rumah saya yang seakan-akan dia menyatakan ini Pak Haryadi saya sehat, padahal waktu itu belum habis waktu 3 bulan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya galakan kepada Ahmadiyah Lombok, anggota-anggota saya galakan untuk iuran untuk memotong domba. Akhirnya kalau nggak salah pada waktu terkumpul 13 domba. Nah, akhirnya kita potong dengan niat supaya Haji Irfan Subhanahu wa ta'ala. Aneh nggak? Nah, tapi pada waktu itu karena saya belum terbuka, nggak aneh. Pada waktu itu keyakinan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya sudah dipotong. Waktu 3 bulan habis. Sudah waktu 3 bulan habis. Pemuda Ahmadiyah yang dekat rumahnya dengan Haji Irfan datang kepada saya. Pak Haryadi, tadi Haji Irfan masih santai-santai dengan murid-muridnya di halaman pesantren. Batin saya, apa salah saya? Saya sudah berdoa, siangnya saya sudah puasa, malamnya tahajud sampai subuh. Saya benar-benar kalau keluar saja melihat wanita cantik sudah nggak berani, takut nanti doa saya nggak makbul dan lain sebagainya. Jadi benar-benar saya hati-hati dalam masa-masa front itu. Kok ternyata Haji Irfan tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Langsung instruksi dari Pusat Ahmadiyah Indonesia supaya Ahmadiyah itu segera pindah. Saya mulai nggak taat pada waktu itu. Saya tidak mau pindah. Kalau saya pindah, saya pengecut. Saya nggak tanggung jawab. Saya nggak konsisten. Akhirnya saya tunggu Haji Irfan nggak datang. Kemudian supaya saya segera pindah, akhirnya Mubalek Ahmadiyah yang untuk menggantikan saya datangkan ke Lombok. Supaya saya segera pindah, saya tetap tidak mau pindah. Kira-kira sudah 2 minggu lebih sedikit, Haji Irfan datang dengan masa. Sudah sampai di rumah, saya terima, silakan Pak Haji Irfan. Nah, setelah duduk, beliau bilang, Pak Haryadi, pertama saya silaturahmi, yang kedua saya mau nagih janji, ini tanda tangan Pak Haryadi. Nah, selama 3 bulan, saya alhamdulillah tidak ada suatu apapun yang menimpa saya. Akhirnya bagaimana pada waktu itu? Saya waktu itu membahas ayat
Wailulikulli humazatil lumazah. Dengan panjang lebar, Haji Irfan, stop Pak Haryadi, saya kesini bukan ingin mendengarkan ceramah Pak Haryadi, saya kesini mau nagih janji motong leher Pak Haryadi. Akhirnya bagaimana pada waktu itu? Pada waktu itu saya masih punya satu pegangan. Pada waktu saya masih satu pegangan, yaitu ucapan Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya Bahtera Nuh yang berbunyi, rohku, kata Mirza Ghulam Ahmad, akan memberikan pertolongan kepada pengikut-pengikutku yang setia di saat-saat yang gawat. Akhirnya setelah Haji Irfan mendesak, nagih janji, silakan potong sekarang juga, tapi yang motong adalah bapak sendiri. Mana pisau bapak? Beliau nggak bawa pisau, saya langsung ke dapur, saya ambil pisau, silahkan potong saya sekarang juga. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya Haji Irfan tengok kanan tengok kiri, karena pada waktu setelah saya dipanggil oleh polisi, Haji Irfan pun dipanggil dan bilang polisi sama Haji Irfan, kalau sewaktu-waktu Pak Haryadi hilang atau terpotong lehernya, Pak Haryadi saya tahan. Nampaknya waktu pisau saya serahkan itu, dia tengok kanan tengok kiri, mungkin dia ingat dengan ancaman polisi, kalau saya nanti motong leher Pak Haryadi, saya akan ditahan atau masuk penjara. Saya mati aja nggak takut, bapak di penjara takut. Karena masa sudah mendesak supaya Haji Irfan mau segera motong leher saya, sudah ratusan masa karena rumah saya di pinggir jalan. Masa sudah maju jalan, Pak, tunjuk salah satu di antara mereka untuk motong leher saya sekarang juga. Wah, nanti kalau saya nunjuk Pak Haryadi, nanti saya kena juga. Lalu terus maumu apa? Akhirnya setelah begitu, polisi datang, saya diambil, Haji Irfan pun diambil. Coba kalau pada waktu itu Haji Irfan nekat motong leher saya, roh Mirza tidak datang untuk menolong saya, apa yang terjadi? Saya kira cukup sekian, nanti kita teruskan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kayaknya masih banyak pertanyaan. Untuk meneruskan yang tadi, dari mulai kekalahan saya dengan mubalah tadi, akhirnya keyakinan saya yang dulunya 100% kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai mahdi yang benar-benar datang dari Allah, mulai menyusut 90%, 80%, terus menyusut, akhirnya sudah sampai ke tingkat 50% ke bawah keyakinan saya kepada kebenaran Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya saya sudah nggak ada gairah lagi untuk menjadi mubalek. Akhirnya setelah peristiwa itu saya dipanggil oleh Pusat Ahmadiyah yang waktu itu masih di Jalan Balikpapan, belum di kampus Mubarak. Akhirnya saya dari sidang diputuskan, diistirahatkan sampai ada keputusan dari Khalifah Ahmadiyah. Saya nunggu di rumah kira-kira 2 bulan. Akhirnya saya ditugaskan di Madiun. Saya sudah nggak, saya cuma tidur. Tugas mubalek saya main-mainkan, karena saya sudah nggak yakin, sudah nggak nikmat lagi berjuang, karena saya waktu itu sudah goncang. Keyakinan saya kepada Mirza Ghulam Ahmad sudah di bawah 50%. Akhirnya saya putuskan mau bikin pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Saya belum siap, sudah terlanjur banyak alim ulama yang saya sakitin. Sudah terlanjur banyak alim ulama yang sakitin. Kalau saya langsung menyatakan keluar dari Ahmadiyah, gaji saya akan diputus. Anak saya pada waktu itu sudah 4, jadi pertimbangan-pertimbangan manusiawi ini muncul. Akhirnya pas bertepatan dengan kemerdekaan Brunei. Akhirnya saya berangkat ke Brunei. Waktu mau berangkat saya izin dulu ke Pusat Ahmadiyah. Akhirnya saya nggak diizinkan, tapi saya sudah mulai nggak taat, saya sudah nggak yakin lagi. Nah, sudah di bawah 40% pada waktu itu. Akhirnya saya berangkat ke Brunei. Pulang balik sambil ya istilahnya bawa barang-barang dari Senen, kita bawa songket-songket itu, yang songket-songket Palembang kita bawa 10 kali lipat kita bisa untung. Kan di sana kan pakai dolar ya, dan sana negara kaya, jadi pulang balik akhirnya kok nggak enak ya, bakatnya mubalek kok dagang, perasaan sudah nggak enak sudah. Akhirnya gimana? Akhirnya pas pada waktu saya makan di sebuah restoran, ketemu sama orang-orang pakai jubah serban di meja sebelah ujung. Saya dekati mereka. Ini kelompok mana ini, kok seperti kelompoknya Muloh dari Iran ini. Oh, kami dari Malaysia, kami Darul Arqam. Kegiatan kami dakwah, di samping dakwah kita punya wiridnya wirid Muhammadiyah. Di samping itu kita juga punya pabrik-pabrik atau kilang-kilang, punya kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Saya tanya siapa ketuanya, Ustadz Asyari Muhammad. Dia cerita panjang lebar. Akhirnya saya yang mestinya pulang ke Jakarta, akhirnya saya langsung ke Kuala Lumpur, ke Sungai Pencala, pusat Darul Arqam.
Akhirnya sudah ketemu sama Ustadz As'ari dan seterusnya. Akhirnya saya suruh mengajar bahasa Arab di sana. Jadi saya waktu mondar-mandir kira-kira kurang lebih ada 5 kali sampai ketemu dengan Darul Arqam tadi. Saya ke Sabah, Darul Arqam, baru saya ke Singapura, ke Malaysia dan seterusnya. Akhirnya Ustadz Asyari Muhammad minta saya supaya saya ngajar nahwu shorof di Darul Arqam. Pada waktu itu gaji saya masih dikirim ke istri saya di Garut waktu itu. Padahal saya sudah nggak taat, sudah nggak ada di pusat, sudah nggak ada di tempat tugas. Akhirnya bagaimana? Akhirnya sudah gitu. Akhirnya kita mau memboyong keluarga, kan mereka menawari kalau memang kamu nggak mau kawin di sini ya bawa istrimu ke sana. Saya pada waktu itu langsung ditawari untuk nikah di Darul Arqam. Tapi saya waktu itu nggak ada gairah sama sekali sama perempuan. Jadi krisis ini harus cepat segera selesai. Jadi saya ingat istri aja waktu itu. Jadi saya langsung ditawari untuk nikah di sana. Anak istri di Garut. Akhirnya setelah saya kira-kira 1,5 tahun mondar-mandir nggak taat sama pusat. Akhirnya saya pulang untuk ngambil keluarga. Tahu-tahu ada surat dari Pusat Ahmadiyah Indonesia, dari Pusat Ahmadiyah London. Pada waktu itu bahwa saya dipecat. Sudah putus, sudah gaji. Keluarga 4 saya bawa ke Malaysia, saya ngajar di Darul Arqam selama kurang lebih 2 tahun. Ngajar nahwu shorof di Malaka. Anak saya bawa, ya pakai serban, pakai apa gitu, dan sebagainya. Kita ikut juga mengamalkan aurat Muhammadiyah. Kita juga maulid berjanji tiap malam Jumat, maulid daibai malam Senin dan seterusnya. Akhirnya di saat itulah saya bikin pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Kita bikin press conference di Kuala Lumpur, yang kedua di Singapura. Nah, tahun berapa itu? Itu tahun 86. Tahun 86. Jadi 3 tahun setelah? Ya, 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih saya bikin pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Nah, ini hasil press conference-nya ini. Kisah tobat seorang bekas pengikut Qadiani. Jadi Yadim bersedia membantu Ahmad Riyadi untuk menghapus Qadiani dan sebagainya. Ini 16 tanggal 6 April 1986. Saya resmi keluar dari Ahmadiyah. Jadi 3 April 1986. Jadi saya resmi keluar dari Ahmadiyah. Sudah saya keluar dari Ahmadiyah, saya bukukan, saya tulis tangan, kemudian saya berhubungan dengan Persatuan Islam Singapura, bukan Persis yang di sini ya, Persatuan Islam Singapura, dengan Ustadz Toha Suhaimi, itu cucu daripada Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi yang punya wirid Muhammadiyah yang diamalkan oleh Darul Arqam. Jadi itu cucunya. Nah, setelah ketemu beliau, akhirnya disepakati buku mau diterbitkan. Akhirnya diterbitkanlah oleh Persatuan Islam Singapura dengan judul Mengapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Setelah 10 Tahun Jadi Mubaliknya. Di dalam buku itu di bagian akhir, untuk mencari ketegasan lagi, saya tantang Khalifah Ahmadiyah, ayo mubahalah sama saya. Kenapa saya berani menantang dia? Karena saya sudah senjata mubahalah ini sudah pernah saya pakai di Lombok, tapi ternyata nggak mempan. Taubannya seperti pistol kapus. Saya lemparkan kepada dia, tembakkan kepada saya. Akhirnya terjadilah mubahalah resmi antara saya dengan Khalifah Ahmadiyah. Ini naskah mubahalahnya. Ini tantangannya lewat surat atau ketemu langsung? Lewat surat. Tapi yang mondar-mandir dari Pusat Ahmadiyah Indonesia. Ini naskah mubahalahnya. Jadi di situ saya berjanji, ana Ahmad Daryadi mubalik al-Ahmadiyah al-Qadianiyah as-Sabiq. Saya Ahmad Daryadi mubalik Ahmadiyah, mantan mubalik Ahmadiyah selama 10 tahun. Dengan risalah mubahalah ini saya bersumpah dengan nama Allah bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Nabi dan Rasul adalah pendusta. Dan apa-apa yang dikatakan oleh dia sebagai wahyu, di sini barangnya, adalah dusta belaka. Itu hanyalah khayalan dan lamunan dia saja. Kalau seandainya keyakinan saya ini salah, saya bersedia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Khalifah Ahmadiyah, ana Tahir Ahmad. Saya adalah Tahir Ahmad. Ini orangnya. Khalifatul Masih Ar-Rabi. Khalifah Ahmadiyah yang keempat. Zaimul Ahmadiyah fil alam, pimpinan Ahmadiyah dunia.
Melalui risalah Mubahalah ini saya bersumpah dengan nama Allah bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan Nabi dan Rasul itu benar adanya. Dan apa-apa yang dikatakan wahyu yang berasal dari Allah benar adanya. Oleh karena itu, kata Khalifah Ahmadiyah, saya bersumpah dengan nama Allah, kalau Ahmad Daryati dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun tidak diazab oleh Allah dengan jalan yang hina, saya beserta seluruh pengikut saya yang ada di dunia akan keluar daripada Ahmadiyah. Dan akhirnya saya akan menggabung kepada Islam yang benar. Resmi disetujui. Ini surat dari Londonnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dikomentari oleh Pusat Ahmadiyah Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Khalifah dan Pengurus Besar Ahmadiyah. Resmi Mubahalah. Mereka minta supaya Mubahalah disiarkan melalui surat kabar. Ya kita turutin. Akhirnya peristiwa Mubahalah itu dimuat dalam harian terbit dengan judul "Jika Perang Doa dengan Ahmad Daryati tak berhasil, pimpinan tertinggi Jamaah Ahmadiyah dan 15 juta pengikutnya siap bubarkan diri." Akhirnya bagaimana? Setelah 1 tahun ternyata saya nggak apa-apa. Padahal perjanjiannya Khalifah beserta pengikutnya kalau saya selamat akan keluar dari Ahmadiyah dan membubarkan diri dan akhirnya bergabung kepada Islam yang benar. Akhirnya bagaimana? Setelah saya selamat, saya langsung tulis, 2 hari setelah itu saya langsung tulis surat nagih janji kepada Khalifah Ahmadiyah dan juga kepada cabang-cabang Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Jadi pada waktu resmi Mubahalah, saya langsung kirim surat ke 100 cabang Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Resmi Mubahalah. Perjanjiannya ini, jadi mengikuti mereka. Tapi setelah saya tagih janji, mereka ingkar janji. Tapi di Pusat Ahmadiyah Indonesia waktu itu sudah pindah ke Parung. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 89. Kan 16 Oktober resmi Mubahalah, berakhirnya 16 Oktober 89. Jadi sudah menjelang tahun 1990. Jadi waktu itu sudah pindah pusat dari Jalan Balikpapan ke Parung. Di sana itu yang menerjemahkan surat-surat Khalifah meninggal dunia sebelum habis waktu 1 tahun. Dan ternyata Ahmad Daryati setelah 1 tahun selamat, sehat. Akhirnya bagaimana? Di Pusat Ahmadiyah itu sendiri pro kontra. Bahkan sebagian mengatakan kalau gitu Ahmad Daryati menang, Khalifah kita kalah. Buktinya Ahmad Daryati masih sehat gitu. Akhirnya ada di antara tokoh-tokohnya yang kirim surat kepada khalifahnya yang ada di London. Akhirnya bagaimana? Setelah Khalifah tahu bahwasanya ada di antara tokoh-tokoh Ahmadiyah yang mengatakan Ahmad Daryati menang, Khalifahnya kalah, akhirnya Khalifahnya langsung mencak-mencak. Emosi besar, langsung dia nulis dengan tangannya sendiri dalam bahasa Urdu 15 halaman. Dikirimkan ke Pusat Ahmadiyah Indonesia. Isinya apa? Maaf, saya minum dulu. Bismillah. Ini bukan kualat. Ini biasa. Akhirnya bagaimana? Setelah dia ada tokoh-tokoh Ahmadiyah yang mengatakan Khalifah kalah, Ahmad Daryati menang, mencak-mencak dia. Akhirnya dia langsung bikin tulisan, nulis 15 halaman dengan tulisan tangan sendiri, bayangin. Dikirimkan ke Pusat Ahmadiyah Indonesia supaya segera diterjemahkan secepatnya, cetak. Isinya begini. Kalau saya dibilang saya di sini maksudnya Khalifah Ahmadiyah ya. Ini asalnya 15 halaman diterjemahkan menjadi 9 halaman dalam bahasa Indonesia. Saya mengirimkan surat yang terdiri dari 15 halaman, aslinya bahasa Urdu, kepada Tuan, maksudnya wakil khalifah yang ada di Indonesia, berkenaan dengan Mubahalah Ahmad Daryati. Tanpa ditangguhkan lagi, segera terjemahkan surat ini ke dalam bahasa Indonesia melalui mubalek-mubalek kita yang menguasai bahasa Urdu. Siapkan secepatnya dalam beberapa hari. Cetak, lalu secepatnya disampaikan kepada setiap orang Ahmadi Indonesia. Bagi orang Ahmadi yang tidak pandai baca, maka harus diperdengarkan di telinga mereka. Tugas ini harus segera dilaksanakan tanpa ditangguhkan sedikit pun. Dan jika hal ini telah dilaksanakan, maka segera kirim laporan kepada Khalifah. Isinya apa? Khalifah Ahmadiyah sesudahnya kalah,
Pada data-data resmi dari dia ada, dari Pusat Ahmadiyah Indonesia ada, mubahalah resmi. Setelah kalah, dia ingkar janji, pura-pura mengutuk Ahmadiyah Indonesia. Sampai-sampai di sini dikatakan, siapa saja orang Ahmadiyah yang mengatakan Ahmad Riyadi menang, khalifah kalah, berapapun istighfar dipanjatkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengurusan Anda, wahai pengurus Ahmadiyah Indonesia, tidak pecus dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi seakan-akan dia akal-akalan ini untuk apa? Untuk cuci tangan, untuk menyelamatkan, untuk menghilangkan malu, untuk menghilangkan noda yang ada pada muka dia. Karena kalah mubahalah dengan Ahmad Riyadi. Ini suratnya. Ini ada sebagian orang Ahmadiyah yang membocorkan ini kepada saya. Adanya di mana? Ada di Pusat Ahmadiyah Parung. Jadi mereka sudah goncang, walaupun mereka tidak mau keluar, karena sudah terlanjur bikin rumah di sana, sudah terlanjur jadi pengurus dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana? Benar-benar diperdengarkan di tiap telinga orang-orang Ahmadiyah. Penting nggak berarti ini? Penting. Belum pernah terjadi Khalifah Ahmadiyah mengutuk Ahmadiyah secara nasional kecuali setelah peristiwa mubahalah dengan saya. Dan seterusnya. Akhirnya buku mubahalah saya cetak. Mubahalah dari A sampai Z resmi. Kita bagikan kepada cabang-cabang, termasuk kita kirimkan kepada Khalifah Ahmadiyah. Akhirnya setelahnya itu, bukan mereka sadar, tapi justru Khalifah Ahmadiyah malah instruksi. Ini instruksinya. Ini Pusat Ahmadiyah Indonesia meneruskan instruksi Khalifah kepada cabang-cabang Indonesia. Isinya apa? Ini cap Ahmadiyah ini. Pusat Ahmadiyah Indonesia mengirim ke cabang-cabang. Isinya apa? Khalifah Ahmadiyah memerintahkan supaya Ahmadiyah Indonesia mengadakan doa khusus bersama. Tiap ba'da Jumat dipimpin oleh seorang imam. Kalau perlu motong domba tiap cabang. Siangnya puasa sunat, malamnya tahajud. Dengan niat supaya Ahmad Riyadi segera diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Resmi. Kata Khalifah Ahmadiyah, Ahmad Riyadi nggak bisa lari dari para cengkeraman adab Allah. Resmi. Seperti main-main, tapi iya, benar, hitam di atas putih. Dilaksanakan nggak kira-kira oleh orang Ahmadiyah? Dilaksanakan nggak kira-kira oleh orang Ahmadiyah? Menyuruh berdoa bersama, motong domba, tahajud, siangnya puasa sunat, dengan niat supaya Ahmad Riyadi segera diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan nggak? Dijalankan, karena orang Ahmadiyah ini punya keyakinan instruksi Khalifah, instruksi Tuhan. Manusia tersuci di dunia, doanya makbul, punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dengan keyakinan ini setelah kalah mubahalah mestinya mereka kan mikir kan, kayak saya mikir kan, jadi ragu-ragu, goncang, akhirnya keluh. Tapi enggak, justru malah mengamalkan instruksi Khalifah. Doa bersama, motong domba, 150 domba dipotong. Di cabang Garut motong 2 karena saya berdomisili di sana supaya saya segera mati hina. Akhirnya dijalankan 27 Februari 1990, berakhirnya 27 Februari 1991 dijalankan tiap pada Jumat mengadakan doa khusus bersama. Tapi setelah 1 tahun ternyata saya nggak apa-apa, sehat walafiat. Kemudian saya bikin buku kecil, seruan untuk mencampakkan agama manusia, yakni Ahmadiyah. Kita lampirkan instruksi Khalifah. Saya komentari satu persatu dan juga kutukannya. Saya komentari satu persatu yang melanggar ketentuan Al-Quran. Dan seterusnya. Akhirnya bagaimana? Untuk melengkapi sejarah, tahun 1997, itu bulan Juni, saya pas tahajud waktu itu. Sudah tahajud, kok ada gerakan di dalam diri saya harus pergi menemui Khalifah Ahmadiyah di London. Setelah saya berdoa, saya langsung keliling-keliling di lapangan, di halaman rumah, saya membaca Inna fi khalqis samawati dan seterusnya itu. Akhirnya saya, untuk melengkapi sejarah, saya harus bertemu dengan Khalifah Ahmadiyah yang ada di London. Karena data-data surat yang berhubungan dengan saya banyak sekali. Di antaranya di sini dalam kutukan ini saya dikatakan manusia bejat. Tapi manusia bejat kok dia kalah berlomba doa gitu loh. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya bulat
pada waktu itu anehnya saya nggak punya uang. Tapi dalam jangka 1 minggu, dalam jangka 10 hari, itu saya bisa berangkat. Saya langsung ke Singapura. Sampai Singapura saya beritahukan kepada yang menerbitkan buku saya ada rencana mau ketemu khalifah untuk melengkapi sejarah. Akhirnya langsung saya dapat tiket dari Singapura Jeddah London, London Jeddah Singapura. Langsung saya berangkat dari Jeddah sampai Jeddah, saya langsung ke Masjidil Haram, saya mendoa di Multazam, ya Allah, saya punya niat ingin ketemu Khalifah Ahmadiyah, ini data-datanya, mau saya sampaikan kepada dia. Kalau kepergian saya ini bermanfaat untuk umat, lancarkan ya Allah. Kalau enggak, jangan ya Allah. Saya mendoa di Multazam antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Akhirnya setelah saya mendoa, paginya saya langsung ke pusat Rabitatul Alam Islami yang di samping pusat Rabitatul Alam Islami yang ada di Mekah, itu berdampingan dengan Hotel Continental. Saya langsung ketemu sama Aminul Am, Sekjen Rabitatul Alam Islami. Nah, kemudian kita diserahkan kepada musaidnya, langsung saya utarakan semuanya. Langsung pada waktu itu segalanya ditekel sama Rabitatul Alam Islami. Yang London langsung dihubungi, saya langsung dikasih hotel di Mekahnya, kemudian dikasih uang dan lain sebagainya. Sampai berangkat, sampai pulang saya nggak keluar uang sepeser pun. Berarti kan lancar nih. Nah, berarti ada manfaatnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya datanglah di London kira-kira tanggal 29 Juli 1997. Akhirnya tanggal 6-nya saya datang ke pusat Ahmadiyah London. Saya langsung ketemu sama Amir London. Namanya ada Mujib Rashid namanya, Amir London. Akhirnya kita mengadakan perjanjian bisa ketemu Khalifah tanggal 13 Agustus. Sudah kita siapin semuanya, dokumen-dokumen sudah kita siapin semuanya. Rencananya kalau saya bisa jumpa langsung, ini kutukan Anda kepada Ahmadiyah Indonesia. Ini surat Anda yang berhubungan dengan mubalah resmi. Ini surat Anda yang menginstruksikan kepada Ahmadiyah Indonesia supaya mengadakan doa khusus bersama dan lain sebagainya. Ini data-data dari pusat Ahmadiyah Indonesia, dari cabang-cabang. Sudah saya siapin semua. Akhirnya tanggal 13 saya datang, saya nunggu sampai 2 jam dia nggak mau keluar. Saya nunggu 2 jam di ruang tamu, dia nggak mau keluar. Bilangnya dia sibuk. Kalau dia sibuk, apalagi dia mengaku Amirul Mukminin, mengaku Khalifah Islam. Saya tamu satu-satunya, dan kedatangan saya bukan datang sembarang datang. Tidak membicarakan surat-surat dia yang berhubungan dengan saya. Kalau memang dia Khalifah Islam, kenapa dia nggak mau keluar? Tolong dong 5 menit, 10 menit. Yang penting beliau mau keluar. Tetap ajudannya mengatakan sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya saya pulang dengan tangan hampa. Anehnya pada waktu kedatangan saya di London, itu kok ketepatan. Itu khotmun nubuah yang dari Multan. Jadi khotmun nubuah ini suatu badan kayak apa ya di Indonesia. Jadi itu tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad ini sebagai khataman nabiin. Jadi yang dilawan adalah Ahmadi. Kok pas ketepatan ada acara keliling Inggris dari masjid ke masjid ceramah menghantam Ahmadiyah, sehingga pada waktu itu saya bisa ikut mereka. Sampai saya menyatakan di Masjid Jami Birmingham itu ada kira-kira 15.000 kaum muslimin dan orang Ahmadiyah datang. Pada waktu itu saya katakan, saya tanggal 13 datang tapi khalifah Anda tidak mau menerima saya dan seterusnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya waktu itu 17 Agustus saya sudah rindu sama keluarga. Saya nggak akan pulang sebelum ketemu sama khalifah Ahmadiyah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita pikir. Udahlah kalau gitu saya akan ikut sembahyang Isya di sana. Akhirnya saya diatar oleh seorang sopir. Menjelang sholat Isya, adzan berkomandang. Saya langsung ke security-nya, bagian satpam yang jaga pintu masuk. Khalifah ada. Nah, akhirnya saya masuk. Saya duduk di bagian belakang Masjid Al-Fadl London yang ada Muslim Television Ahmadiyah, pusatnya di sana. Saya duduk di bagian belakang. Ternyata di barisan soft depan ada seorang mubalik Ahmadiyah Indonesia yang sedang bertugas di sana. Dia kenal saya. Dia melihat ke belakang, itu ada Ahmad Daryadi di belakang. Langsung dia bisik-bisik sama jamaah yang di sebelahnya. Akhirnya semuanya melihat saya ke belakang semua. Maksud saya begitu selesai sholat Isya, dia khalifah jadi imam. Begitu dia berdiri langsung saya cegat. Assalamualaikum, ini Ahmad Daryadi. Ini surat-surat Anda yang berhubungan dengan saya. Mari kita bicarakan. Rencana saya demikian. Nampaknya Khalifah Ahmadiyah sudah mendapat berita kalau ada Ahmad Daryadi di dalam. Akhirnya setengah jam itu nunggu.
Jamaah, akhirnya salah seorang berdiri menjadi imam. Khalifah tidak mau keluar. Akhirnya gimana? Sudah selesai sembahyang Isya, akhirnya saya langsung mendekati Mubalik Ahmadiyah yang dari Indonesia yang sedang tugas di London tadi. Saya nggak mau pulang sebelum ketemu sama Khalifah Anda. Dia mau lari aja ini, si namanya Komarudin, asli dari Lombok. Masih ada sekarang, masih ada, dia sedang di Indonesia, ada di Indonesia sebagai saksi. Dia mau lari aja, saya mau sibuk. Saya ini kan orang Indonesia, Anda orang Indonesia. Saya ini jauh-jauh mau ketemu Khalifah Anda, ini surat-suratnya yang mau saya bicarakan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada gerombol-gerombol di sebelah sana, saya dekati, ternyata dia ini ada Mubalik Ahmadiyah yang pernah tugas di Eropa, yang pernah tugas di Afrika, namanya Ghulam Khadim. Akhirnya saya katakan begini, bisa bahasa Arab ya. Akhirnya saya katakan saya ingin ketemu sama Khalifah Anda. Saya langsung dihormati sama dia karena dia belum tahu masalah. Saya langsung dihormati sama dia, langsung diajak ke ruang tamu. Yang saudara Komarudin ikut-ikut menghormati saya sampai ke ruang tamu, nunggu Khalifah Ahmadiyah. Selama menunggu saya buka semua itu dokumen-dokumen di hadapan Ghulam Khadim Mubalik Ahmadiyah yang pernah tugas di Afrika. Akhirnya gimana? Saya nunggu 2 jam, Khalifah tidak keluar. Sudah 2 jam setengah dibilang Khalifah sedang keliling Eropa. Tuh. Tadi kan saya masuk, security Mas Satpam bilang ada. Kalau emang nggak ada, kenapa nggak dari tadi Anda bilang nggak ada? Saya sudah nunggu 2 jam setengah. Akhirnya sudah saya merasa ditipu, merasa sudah dia nggak berani ketemu saya. Akhirnya jarak beberapa hari saya langsung bikin press conference dengan Khotmun Nubuwah, press conference The Daily London. Ini ada hasil press conference di London ini, The Daily London, Khotmun Nubuwah sama majalah internasional At-Taqwa. Akhirnya setelah itu saya pulang tapi sudah punya dokumen, sudah punya data-data resmi tentang Khalifah Ahmadiyah tidak mau jumpa dengan saya. Akhirnya tahun 2000 dia pura-pura datang ke Indonesia, tidak menunjukkan kepada dunia bahwasanya nggak ada masalah di Indonesia dengan Ahmad Daryadi. Seakan-akan begitu. Kenapa saya sampai bisa masuk ke dalam Ahmadiyah? Kalau seandainya pada waktu saya selama 2 tahun mundar-mandir ke alim ulama, ada yang bilang kepada saya, Pak Haryadi, itu definisi Ahmadiyah, Nabi Rasul dibagi 2 itu nggak benar. Benernya begini Pak Haryadi. Jadi orang Ahmadiyah ini, untuk supaya kaum muslimin bisa menerima Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Rasul, mereka bikin definisi. Rasul dibagi 2. Yang membawa syariat dan yang tidak membawa syariat. Kami orang Ahmadiyah juga punya keyakinan Nabi Muhammad Nabi terakhir yang membawa syariat. Setelah Nabi Muhammad gak ada Nabi lagi, Rasul lagi yang membawa agama baru, yang membawa syariat baru. Adapun Nabi Rasul yang tidak membawa syariat bisa datang setelah Rasulullah SAW seperti Mirza Ghulam Ahmad. Definisi Rasul dibagi 2 ini dia pakai ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna. Kami telah menurunkan Taurat, di dalam Taurat ada hudan dan ada nur. Yahkumu biha, menghukum dengan Taurat siapa? An-nabiyuna, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Jadi nabi-nabi Bani Israel menurut ayat ini kalau menghukumi umatnya pakai Taurat, berarti Rasul ada 2 macam gitu loh. Sehingga mereka nabi-nabi rasul-rasul setelah Musa sampai kepada Isa tak ada satupun yang membawa syariat. Padahal dia nabi rasul. Kalau menghukumi umatnya pakai syariat, tahu ini ayatnya. Padahal yang sebenarnya memang ayat ini tidak salah. Yahkumu biha an-nabiyuna. Lupa saya, kalau saya ngapal kalimatnya bisa, tapi kalau ngapal suratnya harus pakai kamus ya. Surat nama nomor. Nanti bisa sesudahnya itu kita sebutkan. Jadi memang benar nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa itu di dalam hal-hal yang prinsip menghukum pakai syariat tahu. Bukan berarti nabi-nabi Bani Israel tidak membawa syariat. Nabi Isa sendiri yang sering digembor-gemborkan oleh Ahmadiyah tidak membawa syariat. Nabi Isa juga membawa syariat. Syariat yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. Rasul-rasul diberi syariat sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi syariat yang prinsip tetap berinduk kepada Taurat. Jadi di sini
Padahal Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, itu ucapan Nabi Isa. Berarti Nabi Isa membawa syariat. Nabi Daud, Nabi Sulaiman jelas membawa syariat. Nabi Harun sendiri yang sezaman dengan Musa itu membawa syariat. Hal-hal yang berhubungan dengan upacara peribadatan, ritual-ritual, Nabi Harun mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-caranya. Sehingga beliau dikenal dengan Imam Harun, karena dalam hal ritual-ritual Nabi Harun sebagai diserahkan kepada Nabi Harun. Jadi kalau seandainya pada waktu saya mondar-mandir sebelum masuk Ahmadiyah ada ulama, nggak benar Pak Haryati. Jelaskan seperti tadi. Kemudian dibuktikan lagi, nih ternyata Mirza Ghulam Ahmad membawa syariat. Nggak boleh makmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah atau bukan syariat. Mengatakan di dalam bukunya Ahmadiyah, umpamanya ini ulama yang saya datangi, dia karena sudah tahu situasi Medan Ahmadiyah, ini Mirza Ghulam Ahmad mengatakan wa wajaba alaina syukruhum bil qalbi wal lisan. Wajib atas kita orang-orang Ahmadiyah bersyukur kepada kolonial Inggris baik dengan hati dan lisan. Wajib bersyukur, berterima kasih kepada kolonial Inggris. Apa ini bukan syariat? Syariat. Di dalam tazkirah umpamanya, sehingga saya melakukan mubalah di Lombok itu kan karena syariat. Karena dalam kitab suci ini dikatakan ini muhinun man arada ihanataka. Sesungguhnya saya, kata Tuhannya Mirza. Jadi ini kumpulan wahyu Mirza. Berarti kalau ada engkau berarti Mirza. Ini muhinun man arada ihanataka. Sesungguhnya saya akan menghinakan kepada orang yang menghinakan kepada engkau, hei Mirza. Wahyu ini oleh Mirza Ghulam Ahmad di dalam bukunya Anjan Atom halaman 65-66. Siapa saja yang berani melawan Ahmadiyah, berani bermubahalah perang doa dengan Ahmadiyah, enggak sampai 1 tahun mesti mati hina. Apa ini bukan syariat? Kalau seandainya ada ulama yang mengatakan, yang menasihati saya seperti itu umpamanya, saya enggak masuk Ahmadiyah. Ditambah lagi umpamanya dia si ulama ini mempelajari tazkirah umpamanya. Ini Pak Haryati, ucapan-ucapan Mirza Ghulam Ahmad. Ini ada katanya, anta imamun mubarakun laknatullah ala ladzi kafar. Hei Mirza, kata Tuhannya Mirza, engkau adalah imam yang diberkati, laknat Allah akan jatuh kepada orang yang kufur kepada Mirza. Apalagi ini imamnya adalah imam zaman. Jadi menurut orang Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad adalah imam yang diberkati. Yang enggak beat sama Mirza Ghulam Ahmad, kafirlah dia. Membawakan hadis malam ya'rif imamah zamani faqad mata mitatan jariyah. Soal beat, matinya mati jariyah, seperti dalam hadis Muslim, mamata walaisa fi unuki bayatun faqad mata mitatan jariyah, mamata bi ghairi imamin faqad mata mitatan jariyah. Menetapkan mati jahiliyah, pada itu sebenarnya hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian lagi Pak Haryati, di sini Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, kata Tuhannya Mirza, anta minni, anta fihim bimanzilati Musa. Itu halaman 651. Hei Mirza, engkau di tengah-tengah mereka adalah berkedudukan seperti Musa. Di sini menunjukkan Mirza Ghulam Ahmad membawa syariat. Dia menyamakan dirinya berkedudukan seperti kedudukan Musa. Musa membawa syariat. Kemudian umpamanya si ulama tadi, Pak Haryati, ini ada sertifikat wasiat ini. Sertifikat wasiat Ahmadiyah. Siapa yang punya sertifikat wasiat ini, dia berhak kalau meninggal dikuburkan di pekuburan ahli surga. Apa itu bukan syariat, Pak Haryati? Jadi sertifikat wasiat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sanggup mengorbankan hartanya, gajinya setiap bulan 1/3 dari penghasilannya. Kalau meninggal di akte notaris kan 1/3 hartanya milik Ahmadiyah. Kalau sudah mau mengorbankan itu baru mendapatkan sertifikat wasiat. Kalau meninggal, sertifikat wasiat ini ada nomor sertifikat wasiat. Ini sertifikat yang saya punya. Kalau saya meninggal sebelum keluar dari Ahmadiyah, saya kalau meninggal, karena pada waktu itu pekuburan ahli surga belum ada di Indonesia, saya punya batu nisan di Robuah, Pakistan. Walaupun jenazah saya di sini, karena tidak mungkin jenazah saya harus dikirimkan ke sana. Saya cukup batu nisan dengan nama Ahmad Haryati, nomor sertifikat wasiat sekian, meninggal tahun sekian. Oleh Wahyu Mirza dijamin masuk surga.
Apa ini bukan syariat Pak Haryadi gitu. Saya nggak masuk Ahmadiyah. Oh iya, saya nggak masuk Ahmadiyah. Tapi dekade terakhir ini Khalifah Ahmadiyah yang keempat mengizinkan untuk bikin kuburan ahli surga, BHC Makbaroh. Satu ada di Parung, di belakang rumah makan Pok kita, kilometer 24, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Boh. Ini fotonya. Ini pekuburan ahli surga. Jadi seragam semua, batu nisannya seragam. Meninggal tahun berapa, nomor sertifikat wasiat dia beatnya karena keturunan atau beatnya bukan karena keturunan, disantumkan tanggal beat dan tahun beat. Dan dia menerima sertifikat wasiat ini tahun berapa. Di Indonesia yang saya tahu sudah ada 2 pekuburan ahli surga. Yang pertama di Parung, yang kedua di Manis Selor Kuningan. Kalau seandainya ada ulama yang menasihati saya seperti itu, nggak masuk Ahmadiyah saya. Apalagi ada yang mengatakan begini umumnya, itu benar, khalifah ada. Islami Jagul Ahmad meninggal 1908 kan ada khalifah yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang mubalah dengan saya meninggal tahun 2003, sekarang khalifah yang kelima. Kan punya khalifah. Iya, itu khalifah nggak punya gigi itu. Kalau menurut Al-Quran, syarat sahnya khalifah kalau seandainya ada yang menasihati saya. Menurut Al-Quran surat Nur ayat 55, syarat sahnya khalifah dalam Islam ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. 1. Berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi syarat sahnya khalifah. Yang kedua, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Agama akan menjadi kokoh, disegani, dihormati agama Islam. Karena nilai-nilai Islami dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar agama dihormati, disegani walaupun oleh agama lain. Syarat sahnya khalifah yang kedua. Syarat sahnya khalifah yang ketiga, Pak Haryadi, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi kalau ada krisis di luar negeri atau krisis antara umat dengan umat, antara bangsa dengan bangsa, khilafat dalam Islam bisa menyelesaikan, bisa mendamaikan. Kalau ada yang bangkang, faqatilul lati tabghi. Yang bangkang perangi. Nah, untuk mempraktekkan ini kalau nggak punya senjata gimana? Sekarang kita tidak mendamaikan kelompok-kelompok baik di Irak, di Afghanistan, di Pakistan, di akhir-akhir ini di mana? Di Yaman, kemudian di Somalia. Khilafat yang benar bisa mendamaikan mereka, bisa mengatasi mereka. Yang bangkang sikat. Itu syarat sahnya khalifah, Pak Haryadi. Kalau seandainya ada yang bilang begitu, saya nggak masuk sama dia. Ini hati saya mengatakan demikian. Jadi kesalahan siapa? Kesalahan alim ulama, nggak tahu medan. Bukan berarti mereka bodoh, bukan, karena mereka nggak mempelajari. Sebenarnya kalau mempelajari gampang aja menghantam Ahmadiyah. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.